Jadi pada analisis minggu efektif, nanti ada yang terkait dengan berapa jumlah jam yang tersedia, minggu efektif pada berapa, yang tidak efektif pada berapa di program tahunan. Setelah guru menyusun program tahunan, baru kemudian dijabarkan menjadi program semester. Nah, setelah menyusun program semester, poin-poin program tahunan itu diperoleh dari mana? Dari ATP tadi, dari silabus yang sudah berurutan. Kalau program semester, tinggal memecah mana yang semester ganjil, mana yang semester genap. Setelah itu, baru dari program semester yang sudah dirancang oleh kita dieksekusi untuk implementasi pembelajaran. Untuk dilaksanakan implementasi pembelajaran. Ketika kita mau melakukan implementasi pembelajaran, maka tahapan awal yang harus kita lakukan adalah merancang. Merancang pembelajaran atau kita sebut menyusun RPP. Nah, disinilah posisi proses menyusun RPP itu adanya di mana. Karena kita menggunakan standar kompetensi lulusan, yang tadi intrakurikuler itu penguatan terhadap 8 DPL, maka secara otomatis RPP yang kita susun itu di dalamnya harus terkait dengan 8 dimensi profil lulusan. Karena posisi kita ada di madrasah, di bawah naungan Kementerian Agama, yang punya konsep kurikulum berbasis cinta, maka harus diintegrasikan pula dengan panca cinta, atau kita sebut 5 cinta. Sehingga kalau kita ingin menyusun RPP, yang mengaitkan dengan 8 dimensi profil lulusannya, kemudian panca cinta, topik panca cintanya di mana, maka tahapan awal ketika kita mau menyusun RPP adalah harus membuat pemetaan dimensi profil lulusan, kemudian tujuan pembelajaran, dan topik panca cinta. Nah, itu tahapan awal. Setelah itu, baru tahap yang keduanya, setelah melakukan pemetaan, baru menyusun RPP. Nah, ini tahapan yang kedua. Nah, selesailah jadi, maka itu proses prosedur dalam penyusunan RPP. Baik, dalam penyusunan RPP, Bapak Ibu, tentu komponennya tadi sudah disampaikan, bahwa kemudian komponen itu berkembang diakibatkan karena ada kebijakan deep learning. Kemudian yang kedua, ada yang menyangkut terkait dengan kebijakan KBC. Bagaimana sebetulnya kalau kita ingin menyusun 8 DPL itu pemetaannya? Nah, format pemetaannya seperti begini. Izin share screen. Ya, ini yang disebut dengan pemetaan keterkaitan antara DPL, dimensi profil lulusan, tujuan pembelajaran, topik panca cinta, dan sekaligus ada alokasi waktunya. Setiap CP itu mengandung elemen. Setiap elemen memiliki deskripsi. Di dalam deskripsi, oleh kita kemudian diambil ruhnya menjadi lingkup materinya. Nah, setelah itu dianalisis, muncullah tujuan pembelajarannya. Nah, setiap tujuan pembelajaran ini harus dikaitkan konteksnya dengan dimensi profil lulusannya terkait dengan apa. Karena ini mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan pengamatannya, oh berarti dikaitkan dengan DPL yang pertama dan ketiga. Yang pertama itu apa? Beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada keterangannya. Beriman, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, penalaran kritis. Kemudian kaitkan juga dengan topik panca cintanya. Topik panca cintanya 1 dan 3. 1 itu apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga itu adalah cinta kepada lingkungan.
Jadi proses ini disebut namanya pemetaan DPL, kemudian dengan tujuan pembelajaran dan topik Pancacinta. Maka sekaligus diisi alokasi waktunya. Nah, ini alur tujuan pembelajaran yang merupakan hasil pemetaan diawali dengan pemetaan seperti ini. Nama gurunya siapa, nama madrasahnya apa, mata pelajarannya apa, fasenya pas apa, kelasnya kelas apa, jumlah jam pelajarannya berapa. Nah, setelah ini dibuat, baru kemudian kita menyusun yang disebut dengan RPP-nya. Format RPP-nya yang mana? Ini contoh RPP-nya, di situ ada RPP untuk MI, MTS, MA, sama saja formatnya. Ada RPP khusus untuk RA. Nah, di dalam RPP itu memuat identifikasi atau spesifikasinya. Identifikasinya ada yang menyangkut kesiapan murid. Nah, ini kesiapan murid itu kalau bisa disisipkan melalui proses konsep berdiferensiasi. Karakteristik peserta didik itu ada berapa gitu. Harus diuraikan. Nah, ini berarti harus ada konsep pemahaman dulu terhadap pembelajaran berdiferensiasi supaya paham mendapatkan karakteristik peserta didiknya. Nah, inti khusus itu ada pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Terus dimensi profil lulusannya dikaitkan dengan DPL mana, tinggal kita conteng. Yang berikutnya topik Pancacintanya terkait dengan mana, TP tadi. Kemudian materi integrasinya apa. Dari cinta ilmu dan penalaran kritis, kolaborasi apa, itu harus diuraikan di sini. Jadi RPP-nya belum saya share ya. Nah, ini. Jadi ada kesiapan peserta didik, kemudian ada dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan itu artinya TP yang ingin kita ajarkan, pembelajaran dikaitkan dengan minimal berapa DPL. Boleh 3, boleh 4, terserah. Dari mana kita ngisi ini? Dari hasil pemetaan tadi. Jadi kita tinggal conteng-conteng dari hasil pemetaan. Ini topik Pancacintanya dari mana? Dari hasil pemetaan tadi sebelumnya. Baru materinya kita uraikan, kemudian desain pembelajarannya, TP-nya apa saja. Bisa dibuat RPP itu untuk beberapa TP. Bisa juga dibuat RPP itu untuk satu TP, satu RPP. Kemudian kerangka pembelajaran mendalamnya. Kita tahu karena menggunakan pembelajaran mendalam atau yang disebut dengan deep learning. Maka harus dicantumkan di situ ada praktek pedagogik. Praktek pedagogik itu meliputi apa saja. Harus kita memilih model pembelajarannya. Kemudian prinsip pembelajarannya harus berkesadaran. Kemudian kebermaknaan dan menyenangkan. Yang kita singkat dengan sebutan mindful, kemudian meaningful dan joyful. Kemudian kemitraan pembelajarannya. Bahwa dalam setiap pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru tidak harus di kelas. Kita bangun dengan kemitraan pembelajaran. Bisa melalui kegiatan wawancara atau kegiatan yang lainnya. Wawancara ke luar, ke desa atau ke pabrik, nah itu namanya kemitraan. Lingkungan pembelajaran ada ruang fisik, ada ruang virtual pemanfaatan, misalkan fisik, apa saja, dapur tulista atau spidol, kemudian papan tulis, kemudian infocus, nah itu. Ruang virtualnya misalkan video animasi dan seterusnya. Kemudian ada pemanfaatan digital. Nah, pada pemanfaatan digital mau tidak mau, suka tidak suka. Karena pemanfaatan digital itu bagian daripada ciri pembelajaran mendalam. Jadi guru kalau mengajar kemudian tidak bisa maksimal memanfaatkan digital, maka tentu belum memenuhi kerangka pembelajaran mendalam. Begitu. Apa sih pemanfaatan digital itu? Bisa pakai media sosial, bisa pakai Google Form, bisa pakai kuis. Bapak Ibu bisa dilakukan banyak hal yang menggunakan aspek digital. Kalau misalkan dulu Bapak Ibu kalau mau ngabsen siswa, itu sistemnya adalah disebut satu-satu, kan sekarang tidak usah disebut satu-satu. Cukup misalkan kita sediakan barcode, dia bisa ngabsen kalau dibolehkan bawa HP, begitu. Atau kalau tidak dibolehkan bawa HP, bagaimana cara absennya? Ya, Bapak Ibu bisa bikin ada aplikasi, kemudian tinggal sodorkan HP Ibu, silakan tangannya untuk nempel.
Itu namanya sistem pemanfaatan digital kalau bisa. Kemudian di sini ada pembelajaran dari menggunakan model, ini salah satunya pemilihan model cooperative learning. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian sampai pada refleksi, kemudian kegiatan penutup, dan sampai pada asesmen formatif dan asesmen diagnosisnya kebetulan ada, kemudian sumatif. Selesai, ada lampirannya juga, yaitu lampiran LKPD-nya. Nah, itu form RPP-nya. Karena materi kita dalam membahas tentang bagaimana menyusun RPP itu berbasis artificial intelligence, maka kita gunakan sarana artificial intelligence-nya banyak platform. Platform yang pertama bisa kita manfaatkan adalah dengan menggunakan ChatGPT. Saya ulangi, platform yang pertama kita bisa menggunakan ChatGPT. Yang kedua, bisa juga platformnya tidak menggunakan ChatGPT, tapi Gemini. Tergantung Bapak Ibu. Yang berikutnya bisa juga menggunakan Grok. Terserah Bapak Ibu masing-masing. Nah, baik, sebelum kita praktek untuk di ChatGPT, saya ingin membuka dulu prompt AI-nya. Bapak Ibu silakan sambil dibuka prompt AI-nya. Di situ ada tulisan prompt AI revisi. Saya share screen. Nah, bukan ya. Saya tutup dulu. Nah, silakan oleh Bapak Ibu buka. Nah, yang ini. Di file itu ada yang disebut dengan tahapan prompt AI untuk penyusunan RPP, pembelajaran mendalam, dan KBC. Diawali dulu pertama, buat peta konsep tentang pemetaan ATP DPL topik Pancacinta untuk setiap deskripsi CP dalam setiap elemen. Yang mana Pak Munib wujudnya? Kan tadi sudah ada pemetaan DPL itu. Tadi sudah saya share itu. Yang di awal penjelasan terkait dengan apa? Namanya pemetaan format ATP DPL. Nah, ini yang format ATP DPL. Oh, bukan yang ini, yang tadi ya. Nah, di awal kita harus membuat ini dulu, yaitu, oh, masih ini lagi. Nah, tahap awal kita membuat ini dulu terkait dengan pemetaan DPL ATP. Nah, yang ini maksud saya. Bapak Ibu buat. Bagaimana cara membuatnya? Tadi yang from AI-nya yang sudah saya share ke Bapak Ibu. Silakan oleh Bapak Ibu. Caranya seperti ini. Perhatikan terlebih dahulu sebelum memulai praktek. Silakan prompt AI-nya dibuka oleh Bapak Ibu. Nah, saya izin share screen prompt AI-nya. Nah, sudah terlihat ya, Pak Haji Sabar? Baik. Sudah. Nah, pembuat pemetaan. Promptnya, perintahnya Bapak Ibu, buatkan peta konsep ATP, DPL, dan topik Pancasinta sesuai format terlampir. Formatnya yang mana? Yang tadi, pemetaan DPL itu. Berarti yang harus diisi oleh Bapak Ibu yang mana? Saya ambil contoh dulu yang RA. Nah, RA untuk Rodatul Atfal RA. Fasenya fase pondasi. Alokasi waktunya 1 tahun berapa JP? Kan RA itu adalah 900 menit per minggu. Berarti kalau 900 menit dihitung-hitung, kalikan saja gitu. Dengan total 36 minggu.
Untuk alokasi waktu asumsinya 36 minggu efektif begitu. Oke lah, kita ngambil misalkan untuk 1 tahun 30 JP. JP 1 tahun 30. Nah, ini ambigu nih. Untuk alokasi waktu 1 tahun 30 JPL misalkan. Nah, terus Bapak Ibu, ini deskripsi CP. Deskripsi CP dari mana? CP fase pondasi, fase RA. Dari capaian pembelajaran. Dari mana memperolehnya Pak Munib? Baik, perhatikan. Di sini Bapak Ibu harus mencantumkan deskripsi CP berdasarkan elemen. Bagaimana caranya? Saya tutup dulu. Bapak Ibu silakan buka file yang terkait dengan CP. Mau dipilih dulu RA itu menggunakannya di mana? CP-nya adanya di mana? Karena kita di RA berarti kita menggunakan CP agama dulu di RA. Nah, kita ini tuliskan dibuka yaitu CP apa yang disebut dengan CPRA. Capaian pembelajaran untuk Rodatul Atfal. Saya izin share screen dulu. CP-nya yang mana Pak Munib? Yang ini. Nah, ini berdasarkan SK Dirjen Pendis 9941 tahun 2005, capaian pembelajaran itu, ini capaian pembelajaran Rodatul Atfal. Mana yang di-copy? Yang di-copy itu bukan aspek ininya, tapi deskripsi berdasarkan elemen. Apa ini? Ini kan ada elemennya Pak Munib, bukan. Yang mana elemennya? Nanti di sini. Baru di sini. Ada CP, deskripsi CP, ini elemennya. Oh, elemennya ada berapa? Ada 3. Dari mulai pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Ini deskripsinya, CP-nya. Kemudian jati diri dan dasar-dasar matematika. Nah, oleh literasi dan matematik, oleh kita di copy. Nah, ini CP-nya. Kita copy. Nah, udah di blok semua, baru klik kanan, copy. Stop. Kemudian kita masuk ke ChatGPT. Nah, Bapak Ibu punya ChatGPT, silakan buka. Nah, ini ChatGPT-nya. Saya ambil yang gratis. Saya sebetulnya punya 2, ada yang gratis, ada yang bayar. Tapi kalau yang bayar agak lama proses berpikirnya. Karena ingin menghasilkan yang berkualitas. Kalau yang gratis itu cepat. Walaupun lumayan lah gratis, oke. Nah, oleh Bapak Ibu, setelah dibuka ChatGPT-nya, tadi kan sudah di-copy ya. Di-copy terus ditaruh di mana Pak Munib? Kalau sudah di-copy Bapak Ibu, ditaruh di form AI. Nah, ini deskripsi CPRA. Kan suruh masukkan deskripsi CP di sini. Oleh Bapak Ibu dipastekan aja di sini. Klik kanan, paste. Nah, itu sudah masuk. Oh, baru 1 ya, baru sedikit. Oke, saya ulangi. Kopinya tadi belum berhasil. Ya, kopinya di sini. Ini belum berhasil semua kopinya. Berarti salah, ada kopi yang salah ya. Baik. Klik kanan, copy. Setelah selesai copy, nah ini lengkap. Kita udah kopikan CP apa? CPRA. Berdasarkan elemen deskripsinya tadi. 1 nilai budi pekerti dan seterusnya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu kopikan taruh di sini. Nggak dirapikan juga nggak apa-apa. Kita copy semuanya di blok. Nah,
Terus kita blok semua sampai selesai tuntas. Setelah diblok sini semua, baru kita kemudian copy lagi. Kita tutup dulu. Ini prompt AI-nya ya. Kemudian kita masuk ke ChatGPT. Nah, betul. Sebentar, ChatGPT-nya saya buka dulu. Kita masuk ke ChatGPT. Ah, kita tulis ChatGPT. Ah, ini udah dapat ChatGPT-nya ada. Nah, kemudian oleh kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang berbayar ini punya saya. Saya cari yang gratis dulu aja ya. Jangan cari yang berbayar. Kenapa? Sebab kalau yang berbayar itu lama. Oke. Ya, jumlah gini. Bentar. Ah, ini ChatGPT-nya ya. Tadi yang sudah kita copy, kita pastekan di sini. Promnya itu. Yang prom yang tadi. Buatkan peta konsep TLBA sampai seterusnya semua. Kemudian oleh kita lampirkan. Apa yang dilampirkan itu? Yang dilampirkan adalah format DPL ATP tadi. Yang mana filenya? Cari filenya yang Bapak Ibu nyimpan di mana? Klik. Nah, filenya itu format ATP DPL yang tadi. Pemetaan itu. Nah ini format ATP DPL topik Pancacinta. Sudah selesai. Ini cirinya selesai, ada tanda silang. Tinggal Bapak Ibu klik di sini. Nah, dia langsung membuatkan. Tuh, alur tujuan pembelajaran. Nah, formatnya akan sesuai dengan yang tadi saya tayangkan. Yang tadi Bapak tayangkan. Tuh, DPL 13, topik Pancacinta 13, dan seterusnya. Tuh. Yang jati diri, semuanya. Nah, ternyata Bapak Ibu, misalkan dalam format seperti ini, Pak Munib bisa tidak kalau DPL-nya jangan ditulis 13, tetapi DPL-nya itu langsung ditulisnya adalah dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, misalkan mandiri, bisa. Maka ada yang disebut dengan tahapan berikutnya. Nah, ini tahapan berikutnya. Namanya penyempurnaan. Kan kita kan baru tahap pertama ini, membuat peta konsep. Sudah selesai membuat peta konsep, baru itu kita masuk tahap kedua, penyempurnaan pemetaan. Nah, ini prompt AI-nya. Pada kolom DPL dan topik Pancacinta, isikan dengan nama DPL dan nama topik Pancacinta yang terkait. Jadi bukan menggunakan kode, tapi pakai nama ya. Oleh kita di copy aja. Ini kan sudah ada di Bapak Ibu kan. Ya, copy, kita stop dulu. Kemudian dipastekan kemana? Ke ChatGPT. Maka ChatGPT-nya Bapak Ibu masih dalam satu chat. Nah, ini chat yang tadi. Ini pemetaannya kan. Bapak Ibu pingin ini bukan dalam bentuk kode, tapi bentuk kalimat cinta kepada Allah. Nah, yang tadi sudah dikopikan, pastekan di sini. Pada kolom DPL dan topik Pancacinta, isikan dengan nama DPL dan nama topik Pancacinta yang terkait. Tinggal diklik. Nah, ini sudah betul. Jadi DPL-nya bukan lagi 13, tapi keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis. Ini bukan 13 lagi. Cinta Allah, Rasulnya, dan cinta lingkungan. Itu selesai, Pak. Ini untuk RA. Terus kalau sudah selesai begini, gimana Pak Munib?
Bapak Ibu copy. Bagaimana cara ngopinya? Untuk tabel ini, kopinya gampang. Bisa di blok atau bisa kita copy tabelnya. Copy tabelnya di sini ada tanda kotak ini. Nah, tinggal diklik. Klik. Nah, kita stop dulu ya. Setelah diklik itu berarti menunjukkan kopi. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah menunjukkan kopi, nah cari wood yang kosong di mana posisinya. Misalkan yang kosongnya mau di mana terserah Bapak Ibu. Nah, ini kosong. Cari file wood, bikin file baru kosong. Misalkan ini, nah, file barunya. Saya enter ke bawah ya. Nah, ini kosong. Tinggal pastekan ini, klik paste ini, klik. Nah, nah, ini baru satu ya tentang nilai agama dan budi pekerti. Ada kotak ini, klik, kemudian dibuat kotak. Dah, selesai Pak. Tinggal Bapak Ibu atur. Ini atur menjadi posisinya di tengah. Kemudian ini pemunip di tengah semua. Jamnya, alokasi jamnya tuh di tengah. Kemudian kita seret, misalkan ini pingin pendek, kayak seret ke sini panjang DPL-nya. Enggak pemunip tujuan yang harusnya panjang, geser ke sini. Nah, gitu. Tinggal diatur-atur. Selesai. Ini contoh untuk RA. Sekarang bagaimana contoh untuk MI, MTS, MA pemunip? Ini kan sudah beres kan? Namanya apa ini? Kita kasih judul. Namanya tadi, yaitu tentang alur tujuan pembelajaran dari pemetaan, DPL, pembelajaran mendalam, topik Pancacinta. Baik, sekarang kita masuk lagi ke yang contoh tadi. Nah, yang ini. Tadi kita mencontohkan apa? RA. Kita hapus ini yang RA-nya. Nah, RA sudah. Saya contohkan yang MI, MTS, MA. Itu sama saja kalau MI, MTS, MA. Buatkan peta konsep ATP, DPL, dan topik Pancasila sesuai dengan format terlampir untuk. Nah, untuk apa Pak? Madrasah Sanawiyah. Misalkan. Sama aja mau Madrasah Sanawiyah, mau MI juga sama. Nah Bapak Ibu, Madrasah Sanawiyah atau MI? Oke lah, saya ambil yang MI. Ya sama aja. Tinggal CP-nya aja yang berbeda. Madrasah Ibtidaiyah. Nah, oleh Bapak Ibu tulis. Mau fase apa? Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, tulis. Mata pelajaran apa? Oh, saya mau mata pelajaran apa? IPAS atau apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa nih? Bahasa Indonesia. Tulis mata pelajarannya. Madrasah Ibtidaiyah. Tanpa ditulis madrasah Ibtidaiyah juga nggak ada masalah, Pak. Yang jelas di sini ada fasenya. Fasenya apa? Bahasa Indonesianya kelas berapa dulu? Saya pingin tulis oleh Bapak Ibu. Bahasa Indonesia kelas berapa? MI-nya. Pemunip saya pingin kelas 5. Berarti fasenya fase C. Fase Fase apa? Fase C. Fase C, kemudian tulis kelas 5. Nah, oke. Bahasa Indonesia ingat-ingat ya. Fase C kelas 5. Kita lihat alokasi waktunya 1 tahun berapa JPL. Nah, untuk melihat alokasi waktu, lihatnya di KMA 1503. Saya tutup dulu. Silakan Bapak Ibu buka regulasi KMA 1503. Saya buka KMA 1503-nya. Oke. Ya, sekarang saya sudah buka KMA 1503-nya. Nah, yang ini. Nah, ini ada tulisan KMA nomor 1503. Tadi kita nyari apa? Nyari jam pelajaran bahasa Indonesia
MI kelas 5. 1 tahun berapa JP? Cari terus di sini paling bawah di bawah ada. Nanti ada kotak-kotak, Pak. Nah, nah di sini. Ini MI kelas 1, kelas 2, punya kelas berapa? Kelas 3, kelas 4. Kita butuh kelas 5. Nah, ini MI kelas 5. Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia. 1 tahun itu 216 JP. 216 JP itu tidak berarti full murni. Sebab belum dilakukan analisis minggu efektif. Bisa saja berkurang. Menjadi misalkan ada kegiatan yang libur karena Bapak Ibu sakit atau mungkin ada kegiatan keagamaan di sekolah. Jadi asumsi 216 itu masih asumsi normal. Boleh jadi tidak normal, hampir rata-rata. Oke lah tidak normalnya kita kurangi 6 JP. Jadi 210. Dari mana Pak Muni pengurangannya? Ini misalkan Bapak sudah melakukan analisis minggu efektif. Sisanya tinggal 210 gitu. Oke, kita tulis 210. Nah, setelah kita tulis, di mana kita nulis 210 itu? Di tadi yang from AI ini. Nah, alokasi waktu 1 tahun 210 JP. Hmm. Baru kemudian kita kopikan tahap berikutnya. Mengopikan apa? Deskripsi CP berdasarkan elemen. Berarti kita mencari apa? Mencari capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase C. Jadi tidak berpikir kelas 5-nya ya. Karena di dalam capaian pembelajaran itu basisnya fase. Fase C. Saya ulangi lagi. Cari apa Pak Munib? Cari deskripsi CP mapel bahasa Indonesia fase C. Di mana nyarinya? Karena mata pelajaran umum, carinya di SKBSK 046. Atau Pak Munib terlalu banyak. Makanya oleh Bapak sudah disiapkan per mapel. Tinggal Bapak Ibu buka. Nah, sudah disiapkan itu per mapel CP umum. Saya ingin membuka CP umum. Nah, sambil Bapak Ibu silakan boleh langsung praktek CP umum bahasa Indonesia. Saya buka CP umum bahasa Indonesia. Nah, izin share screen lagi bahasa Indonesianya. Biar Bapak Ibu tahu. Nah, ini CP Mapel Umum Bahasa Indonesia. Ada tulisannya. Nah, rata-rata guru terkadang ada kekeliruan ketika ngopi CP yang dianalisis itu yang mana. Perhatikan. Yang dianalisis itu deskripsi CP berdasarkan fase. Saya ulangi. Deskripsi CP berdasarkan fase. Pada CP Bahasa Indonesia ini memuat deskripsi CP dari mulai fase A, B, C, D, E, dan F. Maka kita cari yang berdasarkan fasenya. Cari. Terus saja. Walaupun ada kotak elemen-elemen jangan dulu dicari. Jangan dulu dilihat. Di mana posisinya? Bu, ini Pak Muni bukan. Walaupun ada deskripsinya bukan. Karena tidak berdasarkan fase. Terus ke bawah. Jangan salah mengcopy. Nah ini baru. Capaian pembelajaran. Ini fase A. Ini elemennya menyimak. Ini deskripsi CP elemennya. Ini fase A. Yang fase B mana Pak Muni? Terus ke bawah. Ini fase B. Ini deskripsi CP-nya. Nah tadi saya butuh fase apa? Fase C. Nah ini fase C. Kelas 5 dan kelas 6. Mana deskripsi CP-nya? Nah di sini. Berarti mana yang di-copy Pak Munib? Yang di-copy berarti ada berapa elemen di sini? 1 menyimak, 2 membaca dan memirsa, 3 berbicara dan mempresentasikan, 4 menulis. Ini bukan, ini tidak. Ini fase D, sudah beda lagi. Kita busunya fase C.
Maka kita copy semua dari sini. Nah, untuk fase C sampai di sini. Nah, kemudian di blok, klik kanan. Kemudian setelah klik kanan, copy. Setelah copy, Bapak Ibu, masukkan kemana? Ke from AI tadi. Nah, deskripsi CP berdasarkan elemen. Tadi kan mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Berarti cari CP bahasa Indonesia. Fase apa? Fase C. Sudah di copy tadi? Sudah. Taruh di sini. Klik kanan, paste. Atau mau langsung saja juga nggak apa-apa. Paste di sana. Nah, ini. Sudah kita kopikan. Menyimak, ini membaca, dan seterusnya. Sampai pada yang keempat. Kan ada 4 elemen. Setelah selesai ini, berarti tinggal Bapak Ibu eksekusi. Bagaimana cara mengeksekusinya? Semua kita blok. Nah, udah selesai blok, baru kemudian klik kanan, copy. Udah tutup. Berarti kita masuk ke mana? Masuk ke chat GPT yang tadi. Nah, masuk ke chat GPT. Karena kita pingin membuat yang baru, ini kan RA. Sekarang kita mau bikin yang MTS. Berarti new chat. Nah, new chat atau chat yang baru, pastekan di sini. Nah, sudah selesai, pastekan. Ada kata-kata, perhatikan. Peta konsep TPDPL dan topik Pancatinta sesuai format terlampir. Berarti format yang dilampirkan adalah format DPL tadi. Nah, yang ini format ATP, DPL, TPC. Nah, yang ini. Sudah selesai, tinggal Bapak Ibu klik. Nah, maka sudah jadi. Nah, cuman tadi yang saya katakan, masih pakai angka. Gitu. Jadi kalau masih pakai angka, jangan pakai angka kalau pemimpin pakai itu. Maka Bapak Ibu copy lagi yang tadi. Yang tahap kedua. Untuk menyempurnakan pemetaan itu. Ini biarkan dulu sampai tuntas. Nah, udah selesai. Nah, baru stop ini dulu. Tahap yang kedua. Mana Pak Munif tahap keduanya? Nah, ini tahap keduanya. Filenya ada di Bapak Ibu. Menyempurnakan pemetaan. Tinggal di copy. Nah, di blok. Klik kanan. Copy. Kemudian masuk lagi ke chat GPT. Dalam chat yang sama. Jangan chat baru. Karena kita pingin lagi bertanya materinya ini kepada chat GPT harus nyambung. Begitu. Langsung klik di sini. Pastekan. Nah, kemudian enter di sini. Maka selesai di situ. Ada DPL-nya, ada topik pancacintanya. Nah, kalau sudah terbuat seperti begini, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Selanjutnya, setelah Bapak Ibu dapatkan seperti ini, di copy. Setelah di copy, selesai, Bapak Ibu lanjutkan. Lanjutkan untuk apa? Membuat RPP. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat RPP-nya, Pak Munib? RPP itu bisa dibuat satu RPP untuk satu kali pertemuan. Berarti satu RPP bisa dibuat untuk satu kali tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran ini. Ternyata butuh alokasi waktu 10 jam. Kecil amat Pak Munib, terlalu banyak nanti RPP-nya. Kita pingin RPP satu elemen, elemen menyimak. Berarti RPP-nya ini menyimak. Dia sudah mendistribusikan alokasi waktunya. Berarti ada berapa TP untuk elemen menyimak itu? Satu, mengidentifikasi informasi penting, menentukan ide pokok, menganalisis unsur. Nah, ini ada 4. Jumlah jamnya berapa? 10, 10, 10, 10.
40. Kita ingin buat RPP untuk 40 JP. Nah, promnya mana Pak Munib? Kita kembali lagi ke prom yang tadi. Ke prom yang tadi. Nah, ini tahap berikutnya. Buatkan RPP secara mendetail sesuai dengan format dan bentuk terlampir. Nanti yang dilampirkan adalah contoh RPP yang sudah jadi. Format bentuk terlampir dalam bentuk tabel untuk tujuan pembelajaran. Tadi kita kan ada 4 ya kebetulan. Kalau kita pinginnya cuma 1 ya 1 aja gitu. Tapi kalau kita pingin 4 berarti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sesuai dengan keinginan kita aja. Karena kita keinginannya adalah pingin 4 ya 4. Alokasi waktunya tadi berapa? 10, 10, 10, 10, 40 JP. Jadi di sini 40 JP. Sudah selesai itu tinggal Bapak Ibu blok. Nah, klik kanan, copy. Terus masukkan kemana? Masukkan ke ChatGPT yang tadi. Masih dalam satu chat yang sama. Nah ini. Ini kan tadi analisis DPL-nya udah. Nah, Bapak Ibu ingin meneruskan buat RPP. RPP yang mana? Ini pastikan. RPP khusus untuk TP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Yang mana sih kamu nih? Yang ini. Nah, jumlah totalnya 40 JP. Kan ada 4. Nah, kemudian di sini mendetail sesuai dengan format dan bentuk terlampir. Berarti kita harus melampirkan apa? Melampirkan contoh RPP. Ada Pak Munib contoh RPP-nya? Ada di file yang saya berikan di bahan itu. Nah, di sini ada 2. Boleh format RPP yang ini, boleh juga contoh RPP yang ini. Nah, kalau yang ini untuk RA khusus. Kalau RA berarti tinggal lanjutkan, ini yang digunakan. MI, MTSMA, ini yang gunakan contohnya. Buat apa contoh itu? Buat supaya menggiring ChatGPT itu membikinnya sesuai dengan format contoh tadi. Gitu. Substansinya akan berbeda. Open. Proses. Nah, ini sudah selesai. Tinggal oleh Bapak Ibu klik di sini. Dia akan memproses. Nah, ini RPP-nya. Spesifikasinya tadi bahasa Indonesia kelas 5 jumlahnya 40 JP untuk 4 kali pertemuan. Kesiapan muridnya dia sudah menyelesaikan sendiri. Dimensi profil lulusannya yang terkait, nah ini. Kemudian topik Pancasila yang terkait ini. Materi integrasi KBC-nya ini. Desain pembelajarannya ini. Kerangka pembelajarannya ini. Ada pengalaman belajarnya. Pertemuan ke-1. Nah dia membuat sampai beberapa kali pertemuan. Pertemuan 1. Pertemuan 2, 3. Nah, cuman perhatikan oleh Bapak Ibu. Pada kegiatan pembelajaran atau dalam konsep pembelajaran mendalam itu namanya pengalaman belajar. Di kegiatan awal cukup singkat. Pembukaan, salam doa. Persepsi. Apa yang kalian dengar pagi ini. Penting menyimak informasi, menyampaikan tujuannya, menyampaikan tujuan. Tuh. Seperti kurang detail. Nah, berarti kita tidak puas. Mana yang perlu didetailkan? Kegiatan pembelajaran. Top. Jangan dulu kita download itu. Atau jangan dulu, maksud Bapak, jangan dulu kita copy. Karena hasilnya belum maksimal. Maka yang 3.5 kita lompat dulu langsung ke nomor 4. Ini 3.5 itu kalau kebetulan DPL-nya belum terpisah. Mana kelas 7, kelas 8, kelas 9. Langsung pada poin yang keempat. Melakukan penyempurnaan terhadap RPP yang masih belum detail. Apa yang belum detail itu? Uraian kegiatan pembelajarannya. Nah, uraikan terkait pengalaman belajar yang meliputi kegiatan pembelajaran dari awal, kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup. Contoh, buatkan uraian kegiatan pembelajaran secara detail pada setiap kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, ini kalimatnya kan seperti itu. Nah, ini tidak usah kan sama kalimatnya. Terus yang kedua, kegiatan asesmen sumatif. Contoh,
kalimatnya ini nggak usah pakai kalimat contoh, langsung buatkan kisi-kisi assessment untuk materi yang tertulis RPP dalam bentuk soal pilihan berganda sejumlah 10 butir dan 5 butir esai. Nah, oleh Bapak Ibu tinggal copy. Ini prom langkah keempat sampai supaya Bapak Ibu mendapatkan apa? RPP kegiatan awal kegiatan intinya adalah secara detail. Jadi kan di sini ya. Bentar. Nah, ini. Buatkan uraian kegiatan pembelajaran secara detail. Nah, ini kita copy termasuk kegiatan asesmennya. Mau di copy semua juga nggak apa-apa. Nah, sampai kita lanjutkan pada pembuatan soal beserta kunci jawabannya untuk soal esai buat rubrik penilaiannya lengkap. Mari kita copy, kita tutup. Kemudian kita masuk ke ChatGPT lagi. Nah, di sini klik kanan. Nah, udah copy. Kita tidak perlu lagi melampirkan karena yang dilampirkan sudah ada di atas. Karena kebetulan saja hasilnya seperti begini. Kenapa? Karena menggunakan ChatGPT yang gratis. Kalau pakai ChatGPT yang bayar, pasti uraian kegiatan awalnya akan panjang gitu. Nah, kita minta disempurnakan, minta dipanjangin. Termasuk bikin soalnya. Tinggal kita klik di sini. Nah, dia baru lebih rinci kan. Kegiatan awal 15 menit pada RPP pertemuan 1 di TP 1.1. Kegiatan awal. Kegiatan intinya 80 menit. Tuh, lebih rinci kan. Baru kegiatan penutup. Ketimbang yang tadi di awal. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Nah, dia membagi menjadi 4 pertemuan. Sesuai dengan topik yang akan sampai 1.4. Nah, baru ada asesmen sumatifnya. Ini kisi-kisinya sudah dibuatkan. Kemudian soalnya sudah dibuatkan. Udah. Tuh, masih dalam proses dia. Dengan kunci jawabannya. Ada soal yang pakai stimulusnya. Ini soal esainya, rubrik penilaian soal esainya sudah ada. Lengkap. Berarti apa yang kurang? Yang kurang adalah dalam RPP ini LKPD. Nah, lanjutkan oleh Bapak Ibu pertanyaannya. Itu sudah ada di prompt AI yang saya kasih ke Bapak Ibu. Tahap yang kelima, namanya membuat LKPD. Nah, tinggal Bapak Ibu copy, lengkapi RPP tersebut di atas dengan lampirkan LKPD-nya. Klik kanan, copy, biasa aja. Stop dulu. Kemudian kita masuk ke mana? Ke ChatGPT-nya lagi. Nah, masih pada chat yang sama. Klik kanan, pastekan. Lengkapi RPP tersebut di atas dengan lampiran LKPD-nya. Tinggal klik di sini. Dia akan membuatkan LKPD-nya. Nah, lambar kerja peserta didiknya. Lengkap dengan petunjuk, tujuan pembelajaran, informasi pendukung, dan seterusnya. Oleh Bapak Ibu, tinggal di copy. Nah, ini tugas kelompoknya ada, KPD-nya lengkap. Sampai kegiatan keempatnya, ini kegiatan refleksi kesimpulannya. Nah, tinggal oleh Bapak Ibu, yang tadi dari RPP yang sudah agak lengkap, copy, di copy. Bagaimana pemenuhi cara ngopinya? Tinggal begini aja, tadi blok tuh gitu. Klik kanan, copy, tempelkan di Word, begitu. Tahap berikutnya kalau sudah jadi seperti ini, di copy. Setelah di copy, baru kemudian diedit. Edit itu ada dua bentuk. Ada edit dari sisi aspek teknis, ada mengedit dari sisi aspek substansi. Dari sisi aspek teknis berarti merapihkan tabelnya sesuai dengan posisi pada contoh tadi. Karena bisa saja ini tidak sesuai dengan contoh tadi. Berbeda kalau menggunakan ChatGPT-nya yang berbayar. Tadi siang saya mencontohkan dengan ChatGPT saya yang berbayar. Tapi prosesnya kan lama, nanti takut agak malam.
Bedanya itu ChatGPT yang berbayar profesional, dia mikirnya itu lama karena ingin mendapatkan hasil yang sempurna mungkin. Nah, hasilnya itu sudah sesuai dengan format itu, pas begitu. Dan hasilnya tidak dalam bentuk begini. Langsung sama ChatGPT-nya diberikan dalam bentuk file Word-nya. Apa ini bisa Pak Meni minta dalam bentuk file Word-nya? Bisa. Tapi file Word-nya kadang-kadang berbeda dengan isi yang ada di sini. Nah, itu yang gratis itu, Pak. Itu yang tadi edit teknis. Yang kedua, edit substansi. Edit substansi itu periksa kembali. Betul tidak ini uraian-uraiannya sesuai dengan materi. Sebab yang paham betul persoalan ini adalah Bapak Ibu selaku guru. Bukan ChatGPT. ChatGPT mah hanya sebagai alat bantu. Tetap ChatGPT hanya sebagai alat bantu. Bapak Ibulah sebagai guru yang tahu substansinya. Kayaknya ini tidak tepat, coret saja. Jangan berpikir marah-marahin ChatGPT. ChatGPT mah boga dosa begitu. Kan Bapak Ibu yang minta, dia menjawab. Tapi jawabannya asal aja. Kan Bapak Ibunya pakai yang gratisan begitu. Nah, jadi jangan disalahkan ChatGPT-nya begitu. Tetapi bagaimana kita menggunakan ChatGPT itu sebagai sarana. Maka selesai di situ. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sebagai pengantar, silakan sambil ada tanya jawab Bapak Ibu ada waktu sekitar setengah jam atau 45 menit tadi bikin satu analisis DPL-nya, yang kedua buat RPP-nya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan melalui moderator Pak Dr. Kurnali dengan Raisen dulu. Nanti kalau sudah Raisen, mic-nya akan dibuka. Terima kasih untuk sementara sampai di situ dulu Pak Dr. Kurnali. Akhirul kalam, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Dr. Kurnali? Halo? Pak Haji Sabar? Itu Pak Dr. Kurnali kemana? Pak Dr. Kurnali silakan, mic-nya dibuka. Oke, luar biasa sekali. Berikan aplaus yang gemuruh untuk narasumber kita. Tidak terasa dari mulai alur yang rumit sampai kemudian kita mampu mengurai bagaimana cara menyusun dari mulai menganalisa CP, TP, dan ATP-nya, lalu insersi kepada KBC dan deep learning-nya, dan kepada penyusunan RPP berikut dengan LKPD-nya. Ini bagian dari hal yang menarik bagi kita dan tentunya perlu kita dalami terus. Pasti ini tidak akan cukup pada kesempatan malam ini. Nanti kita bisa sharing lagi mungkin dengan tanya jawab, diskusi. Kita akan buka sekitar berapa menit Pak Haji Munib untuk tanya jawabnya? Boleh sampai subuh juga nggak apa-apa. Boleh sampai subuh juga. Barokallah luar biasa. Beliau siap, yang penting ada temennya ya Pak Haji Munib ya. Ya, Kopi. Silahkan, dipersilahkan. Ini bagi yang mau bertanya atau pendalaman untuk raise hand. Nanti akan dijawab satu persatu oleh beliau. Sambil itu mengerjakan tugas ya Pak Munib ya. Tadi ada ya, tugas ya. ya. Nanti tugasnya itu jadikan supaya lengkap, dipantau oleh pengawas binanya harus beres itu. Ya, betul. Inilah tugas nanti pengawas pembinanya yang nanti akan memberikan penguatan setelah sosialisasi pada malam hari ini, pencerahan yang begitu dalam. Ketika nanti masih ada problem yang krusial, maka kami para pengawas ini akan bertanggung jawab untuk mengiringi pemahaman dan praktek baik mereka begitu. Itu ada Pak Silakan Ohan. barangkali Mas ya. Itu Pak Ohan mau tanya. Silakan buka mic-nya Pak Ohan. Pak Ohang, silakan dibuka mic-nya Pak Ohan Rohayani.
M- Tafadhol. Mic-nya dibuka silakan Pak Ohan. Ya, Mic-nya dibuka. silakan Pak Ohan sudah dibuka. Kok ditutup lagi? Buka Pak Ohan, silakan. Nah, ya silakan. Nah, silakan Pak Han. Silakan Pak Ohan. Kok nggak ada suaranya? Mic-nya sudah dibuka Pak Ohan, silakan bicara. Langsung bicara aja Pak. Langsung bicara Pak Ohan. Halo? Ada treble mic-nya. Lanjutkan dulu ke Bu Hernawati tuh. Silakan buka mic-nya Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Iya, Pak. Izin bertanya. Tadi kan untuk melihat jumlah JP dalam setahun itu kan kita lihatnya di regulasi KMA 1503 ya, Pak ya. Betul. Nah, yang untuk mencari deskripsi CP-nya itu di mana, Pak? Tadi saya tertinggal, Pak. Oh, siap, siap, siap. Saya ulangi lagi ya. Ya, terima Oke, kasih, Pak. yuk. Langsung aja Pak Dr. Kunarli ya. Langsung. Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini siapa yang share screen ini? Saya izin share screen dulu. Bapak Ibu di situ ada file CP kan? Iya, Pak. Nah, nah, Bapak Ibu mau membuat mata pelajaran apa? Kalau mau Misalkan, membuat mata pelajaran apa? Sok saya tanya dulu. misalkan untuk mata pelajaran yang agama, Pak. Misalkan Oke, untuk, baik. Mata pelajaran agamanya mapel apa? Kan ada Quran hadis, ada fikih, ada SKI. misalkan fikih, Pak. Oke, baik Vicky. Maka Bapak Ibu di file yang ada di situ CP Mapel PAI dan Bahasa Arab. Cari di situ CP yang fikih. Nah, CP yang fikihnya silakan dibuka. Nah, oke. Nih saya buka nih CP fikihnya. Perhatikan. Saya izin share screen dulu. Nah, ini saya sudah buka CP fikih. Sudah terlihat Bu ya? Sudah terlihat Bu Hernawati? Iya, Pak. Oke. Nah, ini CP capaian pembelajaran fikih MI, MTS, MA. Yang Ibu kehendaki untuk MI, MTS atau MA? MI misalkan, Pak. Oke, MI-nya fase apa? Fase C. Oke, MI-nya fase C. Kita terus tarik ke bawah sampai menemukan deskripsi CP berdasarkan elemen. Bukan ini, karena ini tidak ada fasenya. Nah, ini sudah ada fasenya. Fase A, yang Ibu cari kan bukan ini, tapi fase C. Terus ke bawah, fase B, terus ke bawah. Nah, ini ketemu fase C. Berarti mana yang di copy? Ini disebut elemennya. Ini deskripsi elemennya nih. Oleh Bapak Ibu copy semua dari sini. Tuh, semuanya terus sampai berakhir di mana? Ah, berakhir di sini. Karena di sini sudah fase D. Kemudian Baik. kursornya arahkan ke sini, klik kanan, copy. Stop dulu. Baru kemudian Bapak Ibu hasil kopian tadi dipastekan di mana? Di tahapan prompt AI itu. Untuk mengganti yang mana? Mengganti yang ini. Nah, ini di delete semua oleh Bapak Ibu dulu. Kenapa pemilik harus di delete? Kan kita mau cari fikih fase C. Nah, ini fikih fase C. Nah, ini sudah dipastikan sini. Berarti kita ganti ininya. Mata pelajarannya adalah fikih. Nah, awas jangan salah. Nanti jangan-jangan mata pelajaran PJOK isi deskripsinya fikih lagi. Fasenya fase C, kelasnya kelas 5. Betul yang Ibu kehendaki kan? Gitu. Betul.
Kalau misalkan mau kelas 6, boleh ya di sini kasih kelas 6. Nah, alokasi waktunya 1 tahun, ini kosongkan dulu. Jangan dulu diisi. Harus carinya di mana? Cari di KMA 153. Kita buka regulasi KMA 153-nya. Di situ foldernya namanya yang saya kirim filenya itu adalah regulasi. Yaitu KMA 153. Saya buka dulu. Oke. Sekarang saya share screen KMA 153-nya. Nah, saya perlihatkan. Ini KMA 153-nya. Tuh, KMA 153. Nyari kelas apa Bu tadi teh? MI kelas berapa? Kelas 5, Pak. Kelas 5. Kita cari, lihat. Yang ada kotak-kotaknya ya terus ke bawah. Itu struktur kurikulumnya. Nah, terus ke bawah. Sampai kita menemukan mata pelajaran. Nah, ini. MI kelas 2. Kemudian ini MI kelas 3, 4. Nah, ini MI kelas 5. Tadi mata pelajaran apa, Bu? Fikih Fikih. Nah, kita lihat di sini ada fikih. Nah, ini fikih. Berapa jumlah jamnya? 72. 72. 72 itu untuk satu tahun. 1 tahun. Iya. Berarti kalau dibagi dengan asumsi minggu efektif 36, berarti per minggunya kenannya 2 JP. Perhatikan. Iya. Normalnya 72. Tapi mungkinkah kita 72? Belum tentu. Karena di sekolah bisa saja ada kegiatan yang mengganggu kita tidak mengajar. Mungkin kegiatan peringatan hari besar, atau ada libur nasional, atau apa-apa. Maka perlu dianalisis dengan minggu efektif. Oke lah, misalkan ibu sudah menganalisis. Ternyata jatuhnya bukan 72, cuman 70 misalkan. Maka tulis 70. Di mana nulis 70-nya? Di prompt AI tadi. Nah, yang ini. Kita tulis 70. Nah, yang ini kita tulis 70 CP. Dalam 1 tahun. Sudah selesai itu. Begitu sudah selesai, tahap terakhir, eksekusi. Kemana dieksekusinya? Ke ChatGPT. Berarti gimana? Copy semuanya. Nah, sampai akhir. Yang tadi. Nah, ini sampai di sini. Ini kan sudah lain. Klik kanan, copy. Kemudian kita masuk ke ChatGPT-nya. Nanti saya perlihatkan ChatGPT yang punya saya yang berbayar. Ini yang gratisan biar cepat menjelaskannya. Sebab kalau yang berbayar itu lama dia berpikirnya. Kan ChatGPT juga tahu melayani orang yang bayar sama melayani orang yang gratis begitu. Ibarat naik mobil kelas ekonomi sama kelas eksekutif kan jadi beda. Nah, sudah selesai begini Bu ya. Kemudian plus add file. Filenya tentang apa? Karena kita ingin membuat peta DPL, berarti format ATP DPL ini klik. Kemudian open. Nah, sudah berputar. Selesai. Nah, ini cirinya. Sudah selesai, tinggal Bapak Ibu klik di sini. Nah, Baik, Pak. paham, Bu? Sudah? Paham, Pak. Oke, tuh jadi kan? Tadi maksud saya yang saya tanyakan itu, Pak, untuk mencari deskripsinya itu halamannya itu di mana gitu, Pak? Maksudnya halaman untuk pencarian deskripsinya tuh Oke. apakah di regulasi KMA atau gimana, Pak? Kita mendapatkan Des deskripsinya tuh. deskripsi CP. Ya, carinya di Nah, mana, Pak? Ibu sudah download belum seluruh filenya? Di situ file itu yang saya kasih Mm-mm. ada foldernya satu, regulasi ya. Terus yang kedua CP mapel umum. Sudah download belum, Bu? Sudah, Pak. CP mapel agama, sudah download belum? Bentar, Pak. Bentar. CP mapel PAI dan Bahasa Arab, sudah download belum? Nomor 3 itu. Hmm. Oh, ada di situ ya, Pak ya? Iya, kan saya ngirim di Google Drive itu ada berapa file itu? Ada berapa folder? Pertama regulasi,
Nomor kedua, CP Mapel umum. Nomor tiga, CP Mapel PAI dan Bahasa Arab. Iya, Nomor Pak. 4, materi dan bahan. Mm-mm. Sudah kan? Nah, Sudah, oleh Pak, ibu ada. ya, oleh ibu buka CP Mapel PAI dan Bahasa Arab. Oh ya, Diklik di situ, di situ tertulis ada CP itu semuanya. baik-baik, Pak. Ya sudah ketemu, Pak. Terima kasih Ketemu kan? banyak. Iya. Ya, Pak. Oke. Jadi tergantung mata pelajarannya. Kalau mata pelajarannya umum berarti di CP Mapel umum. Mapel umum. Baik, Kalau Pak. kalau Terima mata kasih. pelajaran agama di CP Mapel agama gitu. Iya, Pak. Oke ya. Baik, terima kasih, Bapak. Yo, siap sama-sama. Silakan Pak Dokter Kunali itu ada lagi yang mau raisen lagi. Ada lagi Pak Ade Dedi Setia Sofandi. Silahkan. Buka mic-nya Pak Dek. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf di sini wabarakatuh. gambarnya nggak jelas, Pak. Oh, siap, Mungkin siap. lagi lampunya lagi turun, Hmm, turun tegangan. siap. Mangga Pak. Ini mau tanyakan, Pak, bagaimana cara kita me, apa tadi itu me, menginsert kan, insert data kayak file gitu, Pak. Di Kan tadi chat GPT diminta maksudnya. diminta diminta contoh. Oh, gitu. Ya, Iya, terus contoh silabus atau contoh apa? Silabus, contoh. oke. Contoh RPP. Iya, contoh RPP. Ya, baik. Udah itu aja Pak. Iya, itu aja, Pak. Baik. Saya buka dulu chat GPT-nya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau masuk ke chat GPT, kalau asal tulisan chat GPT saja, itu tidak akan bisa. Maka caranya harus apa? Login dulu. Loginnya pakai akun Google Bapak. Nanti kalau sudah login, ChatGPT-nya pasti ada namanya. Misalkan di sini ada namanya Farhan. Jadi kalau sebelum ada namanya di sini, maka tidak bisa Bapak Ibu melampirkan file. Bagaimana cara kalau sudah ada namanya gampang melampirkan file. Bapak Ibu new chat begitu. Di sini new chat. Nah, di tanda plus ini. Nah, ada add photo and file. Tapi Hmm. kalau Bapak Ibu masuk chat GPT-nya, tidak login dulu, maka tidak akan bisa. Maka login dulu caranya. Login, kalau memang bahwa di laptop Bapak Ibu sudah mengandung akun, maka login menggunakan Google begitu langsung. Kalau sudah mengandung akun. Kalau belum punya mengandung akun, maka login hanya cukup mengirimkan email saja. Cari yang gratis. Selesai itu Pak. Nanti cirinya bahwa Bapak Ibu bisa melampirkan, di sini ada tulisan nama di bawah. Gitu. Iya, iya. Paham Bapak Ibu? Iya. Nah, nanti kalau sudah ada tulisan di bawah di sini, Bapak Ibu kalau mau melampirkan tinggal di plus aja di sini plus add foto atau file gitu. Tinggal Hmm. dicari. Nah, cuman perlu menjadi perhatian penting. Di sini di add foto dan file karena gratis sifatnya terbatas. Kemampuannya mungkin hanya sampai 15 kali Bapak Ibu melakukan lampiran dan sudah tidak bisa lagi karena gratis. Atau rugi Pak kalau begitu? Enggak rugi. Oleh Bapak Ibu diistirahatkan selama 1 hari. Nanti bisa lagi. Jadi dia butuh istirahat dulu beberapa jam begitu. Satu. Yang kedua, dalam penggunaan ChatGPT yang gratis, ini file-file yang ini yang sudah Bapak Ibu buat oleh Bapak Ibu di-delete. Cara delete-nya ini kan ada riwayat ini, Pak. Nah, klik di titik 3 ada delete, buang, buang begitu. Nah, itu kalau yang gratis. Kalau yang nggak gratis, unlimited. Sampai kapanpun selama berlangganan 1 bulan ya terus saja. Namanya unlimited. Gitu. Oke. Gitu Pak. Ya, makasih, Pak. Siap Pak Dadi. Mau Syukron beran... jazakallahu khair. Oke. Login dulu ya untuk Iya, Pak. ChatGPT-nya. Silakan ada lagi itu Bu Hernawati masih ngacung tangan apa nggak cangkel?
Ya, saya turunkan tangannya. Ini Pak Ohan, silakan Pak Ohan, buka mic-nya. Kalau masih ngacung, Pak Ohan, buka mic-nya. Ente cangkel, cangkel. Halo Pak Ohan, silakan buka mic-nya Pak Ohan. Ya, kita tinggalkan. Kita bisa buka mic-nya. Baik, Bapak Ibu. Saya ingin sambil Bapak Ibu mengerjakan ya. Saya ingin memperlihatkan ChatGPT saya yang berbayar. Silakan sambil Bapak Ibu bekerja ya. Oke, saya tampilkan ChatGPT saya yang berbayar. Saya share screen. Saya kan punya banyak akun ya. Ada untuk kegiatan. Baik, Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini ChatGPT yang berbayar. Cirinya berbayar mana? Nah, ChatGPT itu Bapak Ibu macamnya ada level 4 tingkatan. Level pertama adalah ChatGPT yang gratis. Yang kedua, level Go. Berbayar, tapi murah itu. Paling cuma 80.000 sebulan. Yang kedua adalah level plus. Yang ketiga adalah itu level ketiga ya tadi. Jadi level pertama gratis, level kedua Go, level ketiga adalah plus, level keempat adalah Pro. Pro itu yang profesional. Sebetulnya kalau kita mau berlangganan yang Go saja itu sudah lumayan. Yang gratis saja sudah lumayan. Cuman kadang dibatasi nanti besok lagi bisa dipakai lagi gitu. Nah yang Pro itu memang yang mahal. Bisa sebulan itu sampai jutaan. Tetapi bagaimana cara kita membeli supaya tidak sampai jutaan? Belinya di Shopee. Pakai akunnya berarti akun punya orang lain. Nah, di situ Shopee menawarkan itu banyak, yang Pro atau yang Go, yang Plus itu. Nah, yang Pro itu di situ ada yang nawarkan, ada yang harga 100, ada yang 80.000 untuk 1 bulan. Kalau di Shopee Bapak Ibu mau beli yang Pro atau yang Go, yang Plus, di situ ada harga 5.000, jangan dibeli. Kenapa jangan dibeli? Itu pasti kalau harganya murah, yang menggunakan banyak. Bisa puluhan, mungkin bisa ratusan orang. Akun punya orang lain dibagi-bagi berdasarkan orang yang pesan. Sehingga ketika Bapak Ibu membuat ChatGPT di sini, satu, share-nya apa sih? Apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu bisa dilihat oleh orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu bisa jadi lemot karena satu akun diperebutkan oleh ratusan orang. Kok banyak banget peminatnya Pak Munib? Karena murah. Gitu. Maka beli yang menengahan, yang 50, 70, atau 80. Pasti yang menggunakan tidak terlalu banyak. Mungkin paling 10 orang atau 5 orang. Nah, saya menggunakan akun yang harga 80.000, yang belinya sedikit begitu. Ada terlihat berapa orang yang pakai, oh cuma 8 orang. Jadi cuma sedikit. Nah, perbedaannya di mana? Perhatikan Bapak Ibu. Saya mau ngopi ini nih. Yang from AI. Ah, tadi yang mata pelajaran sama Ibu tadi ya. Untuk Vicky. Nah, saya copy nih. Di mana perbedaannya?
menggunakan ChatGPT yang berbayar dengan yang gratis. Copy. Saya akan masuk ke ChatGPT-nya. Klik kanan, paste. Cirinya mana? Nah, cirinya di sini, Pak. Beda. Nah, tuh. Ada pro. Pro-nya saya sudah habis. Tinggal thinking. Thinking itu proses berpikirnya lebih kelanjutan. Nah, kalau kita minta yang instan, cepat. Tapi kita akan minta yang action. Extend. Nah, minta yang ini. Kita lampirkan. Proses berpikirnya cukup lama, tapi hasilnya bagus. Nanti. Format ATP DPL-nya. Coba lihat, bandingkan oleh Bapak Ibu, bagaimana cara kerjanya dengan ChatGPT yang gratis tadi. Nah, ini kita lagi proses, melampirkan, oke sudah beres, klik sini. Nah, dia tidak akan langsung menjawab seperti yang gratis, tapi mencoba menganalisa sampai lebih mendalam. Nah, dia jelaskan dulu, saya akan menyusun dokumen ATP sesuai format lampiran, lalu membagi menjadi 70 JP. Dia ngasih tahu dulu proses berpikirnya. Nah, lagi masih bisa berpikir, itu lama. Nah, itu cirinya yang pro. Karena dia ingin mendapatkan hasil yang bagus. Ya butuh waktu lah. Kira-kira beberapa menit. Beda dengan yang tadi kan. Tidak sampai 1 menit, langsung dijawab. Awalnya saya juga sama Pak, menggunakan yang gratis. Cuman lama-kelamaan kesel. Kadang-kadang jawabannya tidak sesuai dengan keinginan. Pinginnya ke kanan nih di beloknya. Kok dia nggak jawabnya ke kiri lagi begitu. Berbeda dengan kalau yang pro. Jadi apa yang diminta sesuai. Itu bedanya. Tapi Bapak kalau mau berlangganan jangan yang pro. Udah ambil aja yang berlangganan itu yang Go. Itu lebih murah. Yang Go juga sudah bagus. Banyak digunakan. Oleh para peneliti juga banyak. Begitu. Kalau menggunakan yang pro, caranya beli saja. Di Shopee bisa. Jadi ibarat untuk ChatGPT itu sewa Zoom begitu. Oh, dia masih proses saja. Tapi jadinya tidak dalam bentuk private bentuk tabel. Tapi biasanya jadinya langsung dalam format Word file. Nah, langsung kita download, sudah beres rapi begitu, jadi tidak capek. Lihat aja dia mikirnya masih lama. Silakan sambil menunggu ini lagi berpikir, Bapak Ibu sambil mengerjakan praktek pakai laptop. Sambil barangkali ada yang belum dipahami, tahapan-tahapannya silakan ditanyakan. Nanti tadi admin baru menyampaikan ada link Google Form yang harus diisi untuk sertifikat. Berarti nama Bapak Ibu jangan salah untuk ngisi Google Form-nya. Itu termasuk juga nama pengawas BINA jangan salah. Karena dasar untuk sertifikat dari situ. Jadi ditunggu begitu nanti malam ini dikirim oleh admin terkait Google Form-nya langsung diisi. Karena ada yang beberapa orang japri ke saya, Pak saya di Google Form salah nulis nama. Ada yang salah milih pengawas begitu. Nah nggak ada masalah kalau salah milih pengawas. Yang khawatir salah milih jodoh ini yang menjadi problem. Nah itu kita tunggu dikasih kesempatan. Informasinya hanya 1 atau 2 hari mungkin. Kemudian nanti akan diproses sertifikatnya. Di grup jangan bubar. Karena di grup itu nanti informasi terkait dengan sertifikat. Gitu. Termasuk nanti kunci chat adminnya akan dibuka. Silakan bisa berkomunikasi.
Silakan Bapak Ibu sambil mengerjakan. Kalau ada kendala langsung raise hand. Nah, ini baru beres Pak. Jadi dia tidak memberikan PBB tapi langsung unduh. Nah, jadi langsung diunduh oleh kita. Kita tinggal klik saja. Proses ngunduh. Nah, ini lagi proses ngunduh. Nah, kita selesai jadi. Nah, ini selesai Pak. Tinggal dibuka filenya oleh kita. Oke, saya screen filenya. Oh, masih yang ini ya filenya. Sebentar. Oke, saya share screen filenya yang tadi. Yang sudah di-download. Nah, ini hasilnya, Pak. Nah, ini hasilnya. Jadi kita tidak usah lagi ngopi-ngopi, langsung download begitu. Cuman tetap, karena contohnya menggunakan angka, dia juga ikutin angka. Berarti perlu apa? Perlu kalimat tambahan. Kalimat tambahannya yang mana? Yang tadi, yaitu suruh dirapikan. Apa kalimat tambahannya? Pada kolom DPL dan topik Pancacinta isikan dengan nama DPL dan nama topik Pancacintanya. Gitu. Berarti kita balik lagi. Kemana balik laginya? Ke ChatGPT tadi. Oke, saya screen lagi ChatGPT-nya. Nah, yang barusan ini. Nah, ketika kita minta rapikan kalimatnya. Pada kolom DPL cinta dan isikan dengan nama DPL-nya. Klik. Dia akan berpikir agak lama juga, tapi tidak terlalu lama seperti tadi. Nanti jadinya bentuknya Word juga. Jadi kelihatan bahwa dia sedang proses berpikirnya itu. Thinkingin itu proses berpikir. Nah, di sini kan kita ada pilihan. Kalau yang pro, mau yang instan, mau yang thinking, mau yang pro. Nah, kebetulan yang pro-nya saya sudah habis. Berarti naik ke sini thinking. Proses berpikir yang lebih mendalam. Sampai dia menjelaskan, saya sudah melihat struktur file sebelumnya. Agar isi nama lengkap tetap terbaca, saya akan menyesuaikan lebar kolom dan ukuran font tabel, bukan sekedar mengganti teks di kolom yang sempit. Kan di yang gratis mah tidak akan muncul ini. Kalimat-kalimat seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada nanti saya serahkan ke Pak Dr. Kunali untuk mengakhiri pertemuan malam ini. Bagaimana? Masih ada? Nah itu ada yang raise hand tuh. Pak Sopian Sauri, MTS Ziyadatullah Hasanat. Silakan Pak, Tafadhol. mic-nya dibuka. Dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka Pak. Silakan mic-nya dibuka Pak. Tinggal diklik aja yang gambar mic warna merah itu. Ya Nah udah. gitu udah. Nah, sudah Silakan Pak. dicontohkan ini Pak Sopian. langsung saja pelajaran tadi hanya pelajaran fikih untuk MI. Nah, ini akidah saya cari-cari ini nggak ada, Pak. Saya Ada baca Pak, akidah, Pak. ada Di akidah juga. di di apa itu, Pak? Di file saya itu ada. Iya, Nanti iya. Ada 4 ini di sini kan. apa Saya juga aja? pegang HP juga ini itu.
Di fase Ah, apa tuh itu? berarti downloadnya nggak lengkap itu. Oh, nggak lengkap ya. Iya, yang saya tanya yang lain ada nggak? Lain ada. Pranadis ada. Nggak, maksudnya orang-orang yang lain ngedownload ada tidak filenya? Ada. Nah, lain. Tahu udah nih. Yang tadi, yang terakhir nih, download yang terakhir nih. RPP KBC nih, Pak. Ya, RPPM KBC. Di situ Coba di Bapak yang klik CP Mapel PAI dan Bahasa Arab. oh gitu. Udah diklik. Iya ya. Udah. Nah, ada di situ nomor 1 CP Quran Hadis, nomor 2 Akidah Akhlak, nomor 3 Oh, Fikih, nomor 4 SKI, nomor 5 Bahasa Arab MI MTSMA. iya. Coba download ulang Pak di Google Drive-nya. Iya iya iya. Ya, makasih Pak. Makasih. Siap. Ya. Baik, akhirnya ketemu juga ya Pak Sopyan ya. Luar biasa. Kalau belum, Sambil ngopi biar tambah melek Pak Sopyan. ya memang kalau lebih seru ya pelatihannya sambil bisa saya kontrol ya bukan daring tapi luring, tatap muka, Touring. tatap wajah Ya. begitu. Insya Allah nanti akan dikonsep lagi, O- direncanakan lagi, Oke, terima Pak Haji. kasih. Mungkin dari tim Pokjawasnya Pak Sabar tuh sama Bu Tuti. Pak Sabar, luar Ya, biasa. Bang, luar biasa kesabarannya itu, Pak Iya. Sabar. Selalu bismillah Pak dia. Ya, Bismillah. Lalu Bismillah. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, makasih Pak ya. Baik, masih ada lagi nggak? Kita kalau sudah menunjukkan waktu pukul 4 kurang 6 jam. Pukul 4 kurang 6 jam, 30 menit. nggak, Pak Kurnali, saya itu mau nanya itu yang pada nggak Raisen itu ada dua Mm-mm. kemungkinan. Iya, Kemungkinan bingung atau kemungkinan sudah paham tuh. iya. Insya Allah paham, tapi sambil bingung. Oke, saya review sedikit ya, Pak Kurnali sebelum ditutup. Izinkan saya mereview sedikit biar Bapak Ibu paham kembali. Bentar. Wahyu. Ya, Bensinnya baik. mau habis. Nah, Baik, gimana? ya baik. Oh, masih Saya review, review. review. Ya, Siap. untuk penguatan sebelum ditutup. Bapak Ibu, kata kuncinya adalah di yang disebut dengan prompt AI ini. Prompt itu artinya adalah perintah. Perintah kepada siapa? Kepada AI, yaitu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu adalah sistem robot. Jadi dia menggunakan proses untuk menjawab menggunakan data. Datanya diperoleh dari mana? Dengan menggunakan sistem algoritma. Data yang dia peroleh adalah dari dunia maya yang ada di internet. Berarti mengambilnya dari bainas samawati wal ard begitu. Dari di internet itu keseluruhan oleh dia diambil data yang paling dia bagus menurut pandangan dia. Tapi kalau misalkan yang AI-nya itu gratis, dia yang penting asal menemukan satu atau dua, prek, kasih, selesai. Tapi kalau AI-nya yang tidak gratis, dia tidak menemukan satu. Misalkan menemukan banyak beberapa hal, kemudian dianalisa, maka diberikan yang terbaiknya. Nah itu. Jadi hampir cara kerjanya sama seperti manusia. Ketika ditanya, ya dia menjawab. Menjawabnya dengan cara apa? Dengan cara pengetahuan yang pernah dia peroleh. Hanya bedanya, kalau manusia dia memperoleh pengetahuan ya disimpan di otaknya. Sehingga kalau tidak punya pengetahuan ya dia tidak bisa menjawab. Menjawab asal saja. Kalau AI, pengetahuannya diperoleh adalah
dari satu sudah dilatih. Bagaimana cara melatihnya? AI itu dalam sistem itu, dia sering dikasih pertanyaan oleh yang membuatnya. Sehingga biar dia tahu. Awalnya yang ChatGPT itu ketika kaitkan dengan dimensi profil lulusan, dia selalu menjawabnya dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi karena lama-kelamaan sering dikasih tentang dimensi profil lulusan, tahu dia. Satu. Yang kedua adalah setelah kita memahami bahwa perintah itu menjadi kata kunci yang penting, maka perintah kita harus jelas. Kalau perintah kita tidak jelas, tidak detail, maka jawabannya bersifat umum. Sama contohnya ketika kita menanyakan kepada orang yang baru pulang umroh. Bu, gimana cerita dari pulang umroh? Apa yang menarik di sana? Dia menjawab sesuai dengan keinginan dia, dengan hawa nafsu dia, apa yang dia ketahui saja. Tapi kalau kita bertanyanya lebih spesifik, Bu, tolong ceritakan bagaimana ketika ibu bersaing sholat di tempat rodoh. Nah, dia akan menjawab spesifik urusan rodoh saja. Nah, itu. Jadi semakin jelas pertanyaan kita, semakin detail akan jawabannya seperti itu. Yang berikutnya adalah kita menggunakan untuk RPP. Saya mencoba untuk membuat prompt sejelas mungkin. Step by step. Jadi tahap pertama kita buat peta konsepnya dulu. Nah, ini kalimatnya buatkan peta konsep. Apa yang perlu dirubah oleh Bapak Ibu? Satu, mata pelajaran. Diciriin saja oleh Bapak Ibu. Satu, mata pelajaran. Ini warna kuning saya ciriin. Yang kedua, fase dan kelas. Yang ketiga adalah alokasi waktu. Nah, ini yang harus dirubah. Mata pelajaran basisnya apa? Sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu. Fasenya apa? Sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Kemudian alokasi waktunya sesuai dengan, kasih keterangan aja kalau Bapak Ibu masih bingung. Tapi keterangannya jangan di-copy ke ChatGPT. Keterangannya apa? Lihat di KMA 1503 tahun 2025 tentang di bagian apa? Bagian apa? Bagian struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum. Untuk melihat jam. Setelah itu Bapak Ibu ketemu Vicky, CPTN. Nah, baru Bapak Ibu kopikan deskripsi CP-nya berdasarkan elemen. Carinya di mana? Bapak Ibu tulis saja. Cari di CP umum atau CP agama atau PAI dan bahasa Arab. Nah, CP umum sudah saya pecah-pecah berdasarkan mapel, termasuk CP agama. Jadi lebih enak. Kalau kita membaca CP-nya secara utuh, yang CP umum saja udah 1.800 halaman. Bingung Bapak Ibu nyarinya. Tapi dengan dipecah begitu lebih mudah sesuai dengan mata pelajaran. Setelah dicari, berdasarkan fase, baru deskripsi masing-masing elemennya kopikan ke sini. Nah, setelah dikopikan selesai di sini, oleh Bapak Ibu blok semua, masukkan dieksekusi ke ChatGPT. Belum sempurna hasilnya, minta tahapan yang kedua, penyempurnaan. Kolom DPL dan topik Pancasila diisikan dengan nama bukan dengan angka. Tahap ketiga baru membuat RPP. RPP-nya bisa dibuat per TP, bisa dibuat untuk 2 TP, tergantung Bapak Ibu pinginnya berapa. Di sini saya meminta untuk 4 TP. Gitu. Setelah selesai itu, kalau belum dipisahkan, ternyata bakal di fase D itu kan kadang-kadang kelas 7, 8 masih campur, minta dipisahkan. Nah, ini pisahkan pemetaan tersebut berdasarkan kelas 7, 8, 9 secara terpisah. Nah, kalau sudah terpisah, ya sudah, tidak ada masalah, langsung ke yang keempat. Melakukan penyempurnaan RPP. Biasanya belum sempurnanya di kegiatan awal, kegiatan akhir, kegiatan penutup. Dan pembuatan asesmennya. Kisi-kisi soalnya belum ada, kemudian butir soalnya belum ada. Nah, ini spesifik khusus bagaimana cara membuat kisi-kisi dan soal perlu BIMTEK tersendiri. Insya Allah nanti ada BIMTEK di bulan Mei itu. Pertama mau BIMTEK itu dulu analisis terkait dengan
analisis minggu efektif berbasis aplikasi dan menyusun program tahunan, program semester berbasis AI. Sudah dirancang itu. Kemudian yang terakhir kalau belum ada LKPD-nya, buat LKPD-nya. Nah, gitu. Selesai itu, kemudian oleh Bapak Ibu di copy, baru kemudian diedit. Edit itu ada dua. Satu, edit teknis, berarti merapikan. Yang kedua adalah edit substansi. Jangan-jangan RPP yang dibuat oleh AI-nya masih belum sesuai dengan rujukan buku atau pengetahuan yang pernah Bapak Ibu miliki, maka diedit kembali. Itu kira-kira setelah selesai sempurna, baru kemudian boleh dijadikan sebagai RPP yang jadi. Kira-kira begitu Pak Dr. Kunali. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kunali. Halo, mana ini Pak Kurnali? Pak Dokter? Buka mic-nya. Baik, siap. Kita berikan aplaus yang gemuruh, berikan aplaus tepuk salut. Salut, 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 salut. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh narasumber yang ahlinya. Bapak Ibu, kita memang berada di persimpangan jalan yang unik. Di satu sisi kita ditantang untuk menguasai teknologi kecerdasan buatan seperti AI agar pendidikan tetap relevan. Namun di sisi lain kita diingatkan bahwa esensi dari pendidikan adalah memanusiakan manusia melalui kurikulum berbasis cinta. Dan itu semua sudah kita dapatkan dalam rangka menyatukan algoritma yang canggih dengan empati yang tulus yang sudah dipetakan oleh narasumber yang hebat kita. Baik, untuk mengakhiri, izinkan saya berpantun dulu. Wes Pergi pantun ke deui pasar wae. membeli kain katun, warnanya indah, elok dipandang. Mari mengajar dengan kasih dan santun, pakai AI, masa depan pun gemilang. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dipoto, dipoto. Dipoto, dipoto, Tampilkan wajah aslinya. Pak dikeluarkan Haji foto. Sabar, foto. Di Mana? screenshot Ya, biar buat tunjukkan arsip. pesonamu. Ya, foto-foto, foto. Aduh, terkendala di ini nih. Kayaknya habis mendusin Pak Haji Sabar nih. Fotonya, fotonya